Halo Tribuners, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Tribun News Style di Tribun News Podcast edisi kali ini. Nah, ada Gilang Putranto yang bakal ngasih informasi terkait hoax ya yang ada di internet. Sebetulnya jenis-jenis hoax itu apa saja sih yang harus kita ketahui agar kita lebih waspada ya. Jangan sampai kita termakan hoax dan juga jangan sampai kita menyebarkan hoax seperti itu. Nah, berita bohong atau hoax ya adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat nih seolah-olah benar adanya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Nah, ini banyak sekali kita temui di media sosial ya, baik di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau juga melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, bahkan nih, Tribuners, Facebook ini melaporkan selama pandemi COVID-19 global 2 tahun ini sudah ada 18 juta kabar hoax yang dihapus di Facebook karena terindikasi hoax tadi, Tribuners. Nah, Tribuners kudu tahu nih ya, macam-macam atau jenis-jenis dari hoax yang berada di internet. Ada 7 jenis hoax. Yang pertama adalah satire atau parodi. Nah, satire atau parodi ini lebih ke ini ya, seperti menyindir, sindiran, seperti itu. Satire atau parodi ini dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, tetapi ini juga berpotensi nih Tribuners untuk mengelabui. Satire tidak termasuk konten yang membahayakan, biasa berupa sindiran seperti itu, akan tetapi apabila masyarakat menelan mentah-mentah, tidak paham arti sindiran itu bisa saja dianggap sebagai hal-hal yang benar-benar terjadi, sehingga itu bisa membahayakan ketika tidak semua masyarakat bisa menerima parodi atau satire tersebut, Tribuners. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konten menyesatkan. Konten yang menyesatkan atau istilahnya misleading content ini adalah informasi yang biasanya penggunaannya ini sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Misleading content, Tribuners, dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya. Maksudnya itu begini, tetapi dibuat dengan narasi lain seolah-olah begitu, atau dengan isu lain, atau menyerang pihak lain seperti itu, Tribuners. Itu namanya konten menyesatkan. Jenis hoax yang ketiga, Tribuners, yaitu konten tiruan. Nah, konten tiruan atau imposter konten ini ketika sebuah sumber asli ditiru atau diubah sedemikian rupa untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Nah, konten tiruan ini, Tribuners, atau konten palsu ini juga bisa berbentuk mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga. Mungkin Tribuners pernah mengalami dapat WhatsApp ya dari lembaga tertentu atau mengatasnamakan perusahaan tertentu dengan foto profilnya logo perusahaan tertentu. Nah, itu jika itu tidak benar, maksudnya jika itu memang palsu, itu artinya jenis hoax yang merupakan konten tiruan. Termasuk juga akun-akun Instagram atau akun-akun media sosial yang meniru orang lain seperti itu. Kemudian keempat adalah konten palsu. Nah, jenis hoax konten palsu ini, Tribuners, udah jelas ya, konten baru yang memang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain sedemikian rupa untuk menipu serta merugikan. Nah, ini jangan sampai ya kita ikut-ikutan menyebarkan atau tertelan mentah-mentah, Tribuners. Kita harus ketahui sumber-sumbernya, kemudian kita bandingkan dengan informasi lain di internet seperti itu. Yang kelima, jenis hoaxnya adalah keterkaitan yang salah. Nah, keterkaitan yang salah atau false connection adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terikat antara satu dengan yang lainnya. Nah, ciri yang paling gamblang di Tribuners dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi beritanya. Nah, konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten yang sensasional seperti itu. Hoax yang keenam itu adalah konten yang salah. Nah, konten yang salah atau false context ini ya, maksudnya tadi konteks yang salah ya. Konteks yang salah atau false context ini ketika konteks yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah, Tribuners. Jadi
ini juga akan merugikan orang ketika orang lain yang menerima informasi tersebut betul-betul menelannya mentah-mentah. Kemudian yang ketujuh, jenis hoax yang terakhir Tribuners adalah konten yang dimanipulasi. Konten yang dimanipulasi nih Tribuners itu atau manipulated content ini ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. Nah, secara sederhana nih Tribuners, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik. Nah, misalkan Tribuners pernah lihat nih ada screenshot gitu ya, seperti screenshot berita online, kemudian judulnya itu diubah, padahal bukan itu judul aslinya, tetapi diubah, diedit kata-katanya menjadi judul-judul tertentu seperti itu. Nah, ini akan sangat mudah terprovokasi ketika ditelan mentah-mentah. Jadi pesannya untuk itu tadi Tribuners, ketika mendapatkan informasi screenshot sebuah judul berita itu harus diminta dulu linknya mana gitu ya, jadi bisa dibaca seperti itu, apakah ada linknya atau jangan-jangan itu cuma sekedar tangkapan layar atau screenshot lalu diubah, diedit sedemikian rupa judulnya, tulisannya atau gambarnya untuk menipu atau untuk mendukung tujuan tertentu. Oke. Baik, itu tadi Tribuners terkait 7 jenis hoax yang ada di media sosial atau di internet. Jadi kita perlu hati-hati, saring sebelum sharing ya. Kita harus menjadi pelopor untuk menghalau hoax, terutama dari kecil dulu, dari keluarga kita ya, keluarga inti kita. Jangan sampai nih ya grup-grup keluarga ini kita yang ada kita di dalamnya ini teracuni atau banyak hoax-hoax yang masuk. Kita harus menjadi penangkalnya. Oke, itu Tribuners, Tribun News Style edisi kali ini di Tribun News Podcast. Jangan lupa untuk selalu ikuti Tribun News Podcast, follow di Spotify di Tribun News Podcast atau klik di YouTube-nya tribunnews.com, ada di playlist Tribun News Podcast. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video ini. Oke, Gilang Putranto pamit, kita jumpa lagi di edisi selanjutnya. Bye bye.